Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 4 SDN Kedung Malang. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya anak-anak ya. Baik, kita melanjutkan lagi untuk tematik yaitu tema 2 selalu berhemat energi dan subtema 2 manfaat energi pada pembelajaran 1 dan 2. Untuk anak-anak jangan lupa berdoa dulu sebelum mengikuti pembelajaran daring. Untuk tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 untuk bahasa Indonesia kita belajar bagaimana membuat teks petunjuk. Teks petunjuk adalah berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Ciri-cirinya teks petunjuk adalah jelas, sistematis, tersusun secara urut, komunikatif atau mudah dipahami, bahasanya lugas dan efektif, kemudian tidak menimbulkan penafsiran yang bermakna ganda ya anak-anak ya. Untuk jenis-jenis teks petunjuk adalah misalnya petunjuk mengkonsumsi obat, yaitu bagaimana cara minum obat prokol misalnya. Kemudian petunjuk membuat sesuatu, bisa membuat kopi, cara membuat mie instan, cara membuat makanan seperti pop mie, seperti itu anak-anak ya. Kemudian petunjuk melakukan sesuatu, contohnya seperti cara menghidupkan televisi, cara menghidupkan kompor, cara menghidupkan kipas angin, dan lain-lain. Kemudian petunjuk membuat arah atau denah. Jadi kalian bisa membuat gambar petunjuk arah ke SDN Kedung Malang seperti itu dari rumah kalian anak ya. Untuk selanjutnya mata pelajaran IPA kita belajar tentang energi anak-anak ya. Bahwasanya makanan adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah mendapatkan energi, kita dapat beraktivitas. Setelah makan, kalian dapat energi, kalian bisa buat belajar, bisa membuat membaca, bisa mengaji, bisa bersepeda, bisa ke sekolah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian energi yang digunakan dalam kehidupan biasanya adalah energi listrik. Kenapa energi listrik? Karena banyak dipakai di rumah tangga anak-anak ya. Jadi energi listrik untuk menghidupkan TV, untuk menghidupkan kipas angin, untuk menghidupkan lampu, dan lain-lain. Energi listrik juga bisa diubah ke bentuk energi yang lain. Nanti bisa kalian berikan contohnya, misalnya lampu merubah dari energi listrik ke energi cahaya. Setrika mengubah dari energi listrik ke energi panas. Seperti itu anak-anak ya, dipahami. Kemudian untuk IPS kita belajar memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Di daerah pegunungan menghasilkan teh, kopi, karet sebagai bahan industri dan perdagangan dan bisa diekspor ke luar negeri. Untuk daerah pesisir pantai menghasilkan seperti ikan, cumi-cumi, kerang, dan bisa digunakan sebagai objek wisata. Untuk di daerah pantai disebut sebagai sumber daya alam hewani, ya, jadi hewani berupa menghasilkan hewan-hewan seperti ini. Kemudian daerah pertanian di pedesaan seperti menghasilkan padi, jagung, sayuran sebagai sumber daya alam nabati. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Karena apa? Karena sebagian besar penduduknya sebagai petani. Untuk PPKN kita belajar kewajiban hemat menggunakan kertas. Dalam bentuk apa? Kita tidak mudah membuang kertas, memaksimalkan penggunaan kertas, dan memanfaatkan kertas bekas sebagai kerajinan. Itu saja materi dari Pak Rian, anak ya, dicatat, dipahami. Kemudian kalian membuat teks petunjuk, ya anak ya, boleh membuat petunjuk konsumsi obat boleh, petunjuk membuat sesuatu, membuat indomie, membuat pop mie, membuat roti juga boleh. Dan juga petunjuk melakukan sesuatu, menghidupkan TV, cara menghidupkan oven itu boleh juga. Seperti ini contohnya kalau membuat roti anak-anak ya, bahan roti disebutkan, kemudian dibuat cara membuat roti yang benar, aduk semua bahan dan sebagainya. Kalian bisa cari di internet anak-anak ya, jadi bisa pilih salah satu saja. Baik, itu saja dari Pak Rian. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatannya. Pak Rian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.